Masuk, Bang. Masuk, Bang. Oke. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu ya, bentar ya. Apa sudah terlihat? Belum, Bang. Sudah, Bang. Sudah. Sudah. Udah slideshow kan? Udah, Bang. Oke. Baik. Terima kasih kepada Kak Elita atas kesempatannya. Perkenalkan lagi, nama saya Rahmat Rizky, NIM 2019-21127 dari Laboratorium Fisika Dasar yang akan mempresentasikan mengenai medan magnet dalam solenoida pada kali ini. Langsung saja, yang pertama itu ada medan magnet dan solenoida. Kepada para praktikan, ada yang tahu apa itu medan magnet dan apa itu solenoida? Iya, kepada Ilham Jaya Pratama, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280 Kak. Izin untuk menjawab, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh sifat kemagnetannya. Sedangkan solenoida adalah kumparan kawat yang diameternya sangat kecil dibanding dengan panjangnya. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Udah benar ya apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh sifat kemagnetannya. Dan solenoida itu adalah kumparan kawat yang diameternya sangat kecil dibandingkan dengan panjangnya. Nah, dari hal tersebut berarti medan magnet dan solenoida itu adalah daerah di sekitar magnet yang diikat dengan kumparan kawat yang dialiri dengan yang memiliki sifat kemagnetannya. Oke, lanjut. Tujuan dari praktikum ini. Dari praktikan sendiri ada yang bisa menyebutkan tujuan dari praktikum ini? Iya, kepada Ali Yahya, dipersilahkan. Siap, terima kasih Kak. Untuk tujuannya itu yang satu, mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik. Yang nomor dua, mempelajari hubungan antara medan magnet dengan jumlah lilitan persatuan panjang. Nomor tiga, menentukan nilai tetapan permeabilitas. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, tujuan yang pertama dari praktikum ini ialah mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik, di mana itu kan sudah ada rumusnya, yaitu B atau medan magnet sama dengan mu0 atau ketetapan ruang hampa dikali dengan arus dikali dengan N. Nah, N ini bisa dijabarkan lagi jadi jumlah lilitannya per L. Di mana nanti hubungan antara medan magnet dengan arus listrik itu berbanding lurus, di mana semakin besar arusnya, semakin besar pula medan magnetnya. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari hubungan antara medan magnet dengan jumlah lilitan per satuan panjang. Nah, ini nih. Berarti ini juga berbanding lurus, di mana semakin banyak jumlah lilitannya, maka medan magnetnya juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai tetapan permeabilitas dengan rumus K sama dengan mu dikali dengan mu0. Ini ketetapan permeabilitas dan ini ketetapan permeabilitas ruang hampa. Nah, pada modul ini ketetapan permeabilitas ruang hampa itu besarnya yaitu 4V dikali dengan 10 minus 7 Tm per ampere atau Weber, yaitu ini adalah satuan fluxnya. Oke, nah yang menentukan nilai tetapan permeabilitas. Di sini saya mau tanya, yang mempengaruhi permeabilitas itu apa aja? Ada yang bisa jawab? Iya, kepada Nova Lutfi, dipersilakan.
Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Noval Syarabani dengan NIM 2020-1156. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permeabilitas adalah itu yang pertama bahan atau medianya, lalu ada suhu, tekanan, medan magnet, arus listrik, dan jumlah lilitan. Terima kasih. Nah, oke, bagus sekali lah. Ya, udah disebutkan oleh temannya tadi, faktor yang mempengaruhinya yaitu bahan atau medianya, kemudian suhu, tekanan, medan magnetnya, arus listriknya, dan jumlah lilitannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada alat dan perlengkapan. Satu dari praktikan bisa menyebutkan alat dan fungsinya. Silahkan. Iya, kepada Mangarutua. Oke, selamat sore Kak. Perkenalkan saya Mangarutua Simatupang dengan NIM 2020-11250. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang fungsi dari alat-alat tersebut. Yang pertama, catu daya, yaitu sebagai sumber tegangan listrik. Yang kedua, dengan ada solenoida 50 cm, itu untuk sebagai induktor dan wadah untuk mengamati medan magnet. Yang ketiga ada rheostat, itu untuk mengatur kuat arus listrik. Selanjutnya ada kabel merah dan kabel hitam, itu untuk penghubung antar komponen. Setelahnya ada sensor medan magnet, itu untuk mendeteksi kuat medan magnet. Setelahnya ada Eurlab interface, sebagai mengubah data dari sensor agar dapat dibaca oleh komputer. Yang terakhir ada multimeter untuk mengukur kuat arus listrik. Terima kasih, Kak. Nah, oke, baik. Apa yang dikatakan temannya tadi udah benar ya. Nah, di sini catu daya ini berfungsi sebagai sumber tegangan listrik atau pemasok listrik yang akan kita uji nantinya. Kemudian ada solenoida 50 cm sebagai induktor atau alat yang menghasilkan medan magnetnya. Kemudian ada rheostat. Rheostat ini untuk mengatur kuat arus listriknya yang kita masukkan nanti ke rangkaiannya. Kemudian ada kabel penghubung sebagai penghubung antar komponen. Kemudian ada sensor medan magnet. Sensor medan magnet ini untuk mendeteksi kuat medan magnetnya yang ada di dalam kumparan tersebut. Kemudian ada Eurolab interface yang berguna untuk menghubungkan alat sensor magnet dengan komputer supaya dia nanti terbaca. Kemudian ada multimeter digital untuk mengukur kuat arus listriknya. Lanjut, di sini ada magnet, magnetisasi, demagnetisasi. Dari praktikan sendiri ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu magnet, magnetisasi, dan demagnetisasi. Silahkan. Iya, kepada Afdan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad dengan NIM 2020-11243. Jadi magnet itu sendiri yaitu sebuah benda yang mempunyai medan magnet. Sedangkan magnetisasi adalah sebuah materi tertentu yang ditempatkan pada suatu medan magnet akan menjadi magnet. Nah, sedangkan demagnetisasi adalah upaya untuk menghilangkan sifat kemagnetan dari suatu benda. Terima kasih, Bang. Nah, oke. Makasih ya. Nah, di sini magnet yaitu objek yang mempunyai medan magnet yang mampu menarik medan magnet gitu. Nah, kemudian magnetisasi. Magnetisasi ini peningkatan nilai medan magnet. Contohnya dengan melakukan induksi atau dengan dipukul supaya medan magnetnya lebih kuat gitu atau dipanaskan biar medan magnetnya lebih kuat. Kemudian ada demagnetisasi. Nah, demagnetisasi ini penghilangan dan pengurangan nilai magnet, contohnya dibanting dan dipanaskan. Nah, di sini ada semacam ini ada magnet, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada saat dia kutubnya yang sejenis dia didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Tapi pada saat kutubnya itu tidak senama atau berbeda, makanya dia akan tarik menarik, di mana nanti dia pada saat tarik menarik itu akan menimbulkan fluks, di mana fluks ini adalah garis khayal dari permukaan bidang atau arah dari utara ke selatan. Oke.
Nah, di sini ada sifat kemagnetan suatu benda. Di sini kemagnetan suatu benda itu ada ferromagnetik, yaitu suatu bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja. Kemudian paramagnetik, suatu bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Contohnya aluminium dan seng. Kemudian diamagnetik, suatu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, emas, dan timah. Oke, lanjut. Di sini ada tetapan permeabilitas yang tadi sudah kita ketahui 4V dikali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Nah, di sini ada permeabilitas magnetik dan permeabilitas relatif. Dari praktikan ada yang bisa memberikan pendapat apa itu permeabilitas magnetik dan apa itu permeabilitas relatif? Oke, kepada Antonius Januario dipersilahkan. Terima kasih Kak Bang atas kesempatan menjawabnya. Izin perkenalkan diri, nama saya Antonius Januario dengan NIM 2011-238. Untuk permeabilitas magnetik adalah kemampuan suatu bahan untuk membentuk medan magnet. Sedangkan permeabilitas relatif adalah perbandingan antara tetapan permeabilitas dan tetapan permeabilitas ruang hampa. Oke, bagus ya. Oke, jadi permeabilitas magnetik itu kemampuan suatu bahan untuk membentuk medan magnet. Kemudian untuk permeabilitas relatif itu perbandingan antara tetapan permeabilitas dan tetapan permeabilitas ruang hampa seperti tadi yang udah kita ketahui di tujuan dari praktikum nomor 3. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hukum-hukum yang berlaku, ada hukum Ohm dan ada hukum Biot-Savart. Ada yang bisa menjelaskan untuk hukum Biot-Savart dan hukum Ohm itu bagaimana? Iya, kepada Rumania Adelia itu untuk hukum Ohm dan Safina itu untuk hukum Biot-Savart ya. Silakan. Baik Kak, perkenalkan nama saya Rumania Adelia dengan NIM 2020-11239. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa pada suatu rangkaian tertutup, apabila suatu penghantar diberikan tegangan, maka ia akan timbul arus yang mengalir di penghantar tersebut, yang besarnya itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan pada suhu yang konstan. Terima kasih. Oke. Iya, kepada Safina di hukum Biot-Savart. Perkenalkan, nama saya Safina Maida Fitriani dengan NIM 2020-11246. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, di sini hukum Biot-Savart itu adalah besarnya induksi medan magnet di suatu titik di sekitar kawat yang berarus listrik yang kita aliri arus listrik berbanding lurus dengan kuat arus listriknya. Kemudian hukum Ohm itu pada suatu rangkaian tertutup apabila suatu penghantar diberikan tegangan maka akan timbul arus yang mengalir di penghantar tersebut yang besarnya sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan pada suhu yang konstan. Nah, kemudian ada hukum Ørsted dan ada hukum Kirchhoff 2. Silakan kepada praktikan ada yang mau menjawab apa itu hukum Ørsted, apa itu hukum Kirchhoff 2. Iya, kepada Tarisa untuk menjawab hukum Ørsted dan kepada Bidara untuk menjawab hukum Kirchhoff 2. Hukum Ørsted merupakan itu apabila suatu penghantar dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Makasih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Abang dan Kakak. Nama saya Bidara Paraswati Putri, NIM 2020-11245. Hukum Kirchhoff bunyinya jumlah beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Nah, di sini ada hukum Ørsted. Hukum Ørsted itu jika suatu penghantar dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, kemudian hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah beda potensial
pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Nah, lanjut. Di sini ada menentukan arah medan magnet pada solenoida. Di sini kita memakai kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari atau ibu jari telunjuk itu menunjukkan arah dari utara. Kemudian jari kita yang keempatnya itu merupakan arah dari arus listrik tersebut. Nah, di sini kan kita ada dikasih arus nih. Nah, dia mengalir. Nah, dia searah dengan keempat jari kita. Arah arusnya searah dengan keempat jari kita. Dan arah utaranya dia ada di ibu jarinya. Oke. Kemudian itu yang di belakang ibu jarinya itu merupakan kutub selatannya. Nah, jadi seandainya nanti kalau dia dibalik nih, kalau dia arah arusnya jadi ke bawah. Jadi kutub utara, kutub selatannya di mana coba? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjawab? Ayo yang bisa Halo. scan. Ya, coba kepada dan Ahmad. Halo, Baik, Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? kedengaran. Jadi untuk kutubnya ya, Bang. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad dengan NIM 2. Di sini kalau sesuai dengan kaidah itu Iya, bagaimana Dan? Halo, Dan. Ya, Mungkin bagaimana? terkendala jaringan ya. Oke, dilempar ke yang lain. Ada yang bisa resen? Belum ada kayaknya. Belum ada ya, Kak? Coba Ilham Jaya Pratama. Halo? Hadir, Kak. Ya, gimana, Dek? Gimana? Ini setahu saya, Kak. Jadi dengan kaidah tangan kanan ini, ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Sedangkan arah lilitannya itu menunjukkan arah arus listriknya, Kak. Oke, baik, langsung saja saya jelaskan aja ya. Makasih buat yang jawab. Jadi dia nanti kalau dia arahnya arusnya jadinya ke bawah, dia ke bawah gini kan. Jadi kan dia nanti bakalan arah ini kan tadi dia waktu ke atas dia arah ibu jarinya dia ke kiri. Nah, di kiri itu dia kutubnya utara, kemudian di kanan selatan. Nah, kemudian kalau dia jadi ke bawah arusnya itu kita buat lagi jadi mengarah ke bawah, berarti ibu jarinya nanti bakalan mengarah ke kanan. Jadinya yang di kanan itu adalah kutub utara dan yang di kiri itu adalah kutub selatannya, begitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada penerapannya. Penerapan solenoida di dalam kehidupan sehari-hari itu ada di telepon rumah dan ada di bel, biasanya di bel nih. Nah, di sini pada saat switch-nya di-on-kan atau saklarnya di-on-kan dialiri oleh arus listrik, maka kumparan-kumparan itu
arus listriknya akan mengalir ke sini nih, ke kumparan-kumparannya. Nah, mengalir ke sini kan, mengalir ke sini. Nah, setelah dia mengalir akan ada medan magnet yang ditimbulkan dari sininya. Nah, setelah itu, setelah medan magnetnya tertimbul kan itu akan ada gaya tarik menariknya. Nah, di sini akan ada gaya tarik menariknya. Nah, pada saat dia udah timbul gaya magnet, ini kan akan menarik nih. Di kontaknya akan tertarik. Makanya dia hamernya itu akan bergetar juga, akan tertarik juga ke atas. Jadinya belnya akan berbunyi begitu. Oke, lanjut. Iya, diingatkan kembali kepada teman-teman praktikan, jika ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Oke. Baik, kita lanjut ke data pengamatannya. Nah, di sini di data pengamatan ada 2 tabel nih, tabel 1 dan tabel 2. Nah, tabel 1 itu pengamatan 1 dan tabel 2 itu untuk pengamatan kedua. Nah, di tabel 1 diketahui jumlah lilitannya adalah 97 dan L-nya adalah arusnya adalah L-nya itu adalah 0,5 meter dan N-nya itu ditanya, nanti dicari. Nah, ini kan sudah ada nih di sini B medan magnetnya dalam satuan Tesla. Nanti kalian diubah aja ini yang dalam satuan meter Tesla diubah ke dalam satuan Tesla. Nah, sudah diisi, kemudian nanti dicari N-nya. Yaitu dia rumusnya N jumlah lilitannya 97 dibagi dengan L. L-nya itu kan 0,5. Makanya dapat tuh. Kemudian dicari nih besar medan magnetnya sama pakai rumus B sama dengan mu0 dikali N dikali I. Nah, dapat tuh. Jadi nanti di sini kalian cuman ngisi tabelnya itu, melengkapi tabelnya diubah ke Tesla. Kemudian untuk di tabel 2 itu dia ada diketahui lilitannya dan arusnya itu diketahui sebesar 2,9 ampere. Nah, di sini kita belum diketahui N-nya berapa. Makanya nanti dicari N-nya pakai rumus yang ini. Kemudian B medan magnetnya itu diubah ke Tesla dikali 1000. Oke. Lanjut ke tugas akhir. Nah, di tugas akhir nomor 1 ada buatlah grafik kuat medan magnet solenoida B terhadap arus atau I. Kemudian hitung tetapan permeabilitasnya dari kemiringan garis yang diperoleh dari data pada tabel 1. Nah, tadi kan udah kita dapat tuh data dari tabel 1. Kemudian kita masukkan ke kita buat grafiknya. Nanti grafiknya akan lurus gini. Nah, setelah itu nanti setelah kalian mencari grafiknya, itu tentukan gradiennya berapa. Nah, cara menentukan gradiennya itu dia pakai rumus ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Gimana cara menentukan Y2 dan Y1, menentukan X2 dan X1-nya. Nah, di sini kita lihat garis dia yang paling linear yang mana. Nah, contohnya di sini kita ambil nih, titik ini X1-nya dan titik ini X2-nya. Nah, kemudian berarti ini di sini dapat nih kan X1, di sininya Y2. Kemudian di sini ada X2, kemudian di sininya itu ada Y2. Kemudian nanti masukin ke rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi boleh nih nanti kalian seandainya kalau menentukan mana garis yang paling linearnya itu boleh ambil 2 titik, boleh ambil yang dari 1 titik. Pokoknya mana yang paling linear aja menurut kalian. Begitu.
Kemudian lanjut, di sini kalian juga akan menghitung mu-nya berapa dengan M atau gradiennya di per sama N-nya. N-nya kan tadi udah diketahui tuh. Oke, lanjut ke nomor 2. Itu buatlah grafik kuat medan magnet solenoida terhadap jumlah lilitan per meter N. Kemudian hitung tetapan permeabilitasnya dari kemiringan garis yang diperoleh. Nah, sama kayak tadi, kita buat dari tabel tersebut, itu kita masukkan ke Excel, baru kita plotin ke laporannya nanti. Nah, terus menentukan untuk mana X1, X2-nya, kita lihat yang paling linear. Ini udah ada nih kan, contohnya yang paling linear. Kita ambil contohnya dari titik 0,018 sampai 0,0021. Jadi kita tentukan di sini adalah X1-nya, di sini adalah Y1-nya, di sini ada X2-nya, dan di sini ada Y2-nya. Kemudian masukin ke rumus gradiennya. Setelah dapat gradiennya, kemudian tentuin permeabilitasnya. Oke, baik. Lanjut nomor 3. Itu nanti kalian menghitung nilai tetapan permeabilitas relatif atau K berdasarkan persamaan nomor 4. Nah, dengan rumus tadi yang sudah kita buat di awal itu mu per mu 0. Nah, mu-nya udah didapatkan tadi dari perhitungan sebelumnya, kemudian mu 0-nya itu yang ketetapannya 4. Ketetapannya yaitu 4V dikali 10 pangkat 7 meter Tesla per ampere. Kemudian ada nomor 4, berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah hubungan medan magnet di dalam solenoida dengan arus listrik? Nah, berdasarkan hasil percobaan yang kalian dapatin nanti, gimana hubungan medan magnetnya dalam solenoida dengan arus listrik? Tadi udah kita bahas gimana hubungannya. Kemudian nomor 5, berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah hubungan medan magnet di dalam solenoida dengan jumlah kumparan atau lilitan kawat per meter? Nah, tadi juga sudah kita bahas bagaimana hubungannya medan magnet dengan jumlah kumparannya. Nanti kalian buat analisa kalian sendiri. Kemudian untuk nomor 6, berbedakah tetapan permeabilitas mu yang diperoleh dari percobaan dengan tetapan permeabilitas ruang hampa? Nah, apa penyebab dari perbedaan tersebut? Nah, di sini nanti kan kalian udah ada dapat tuh mu-nya dan mu 0-nya itu udah ketetapan 4V tadi kali 10 pangkat minus 7. Dari hasilnya yang kalian dapat, itu berbeda nggak dia mu 0-nya sama mu-nya yang didapat? Kalau dia berbeda, kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, kemudian nomor 7, sebutkan faktor yang mempengaruhi nilai tetapan permeabilitas. Nah, dilihat dari grafik nomor 1 dan nomor 2. Tadi sudah kita lihat, sudah kita bahas mengenai ini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tetapan permeabilitasnya. Oke. Nah, di sini sudah ada pertanyaan ya dari, ada nggak Kak yang bertanya nih? Ada. Coba dong Kak, bantu Kak lihat pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ini ya. Yang pertama ada dari Fajar Faizin, di mana pertanyaan itu, apakah dalam mengukur medan magnet pada solenoida dapat diukur di bagian lain selain di pusatnya? Apabila ada, apakah terdapat rumus perhitungannya? Gitu. Oh, oke. Siapa tadi? Faizin ya? Fajar Faizin. Nah, dalam menghitung medan magnet dalam solenoida itu ada dia di pusat dan ada di ujungnya. Nah, rumusnya itu kalau dia di pusat itu rumusnya B sama dengan mu 0
dikali dengan I dikali dengan N per L. Kemudian kalau ini di pusat ya. Kemudian dia kalau di ujung, medan magnet sama dengan mu0 dikali dengan I dikali dengan N per 2L. Nah, kenapa nih ada yang tahu ini nih? Kenapa bisa berbeda? Nah, ini kan di ujung. Nah, kita ya contohkan ibaratkan ini nih. Ini yang nerima, ini dotnya yang masuk. Nah, ini contohnya ini nih. Contohnya ini di tengah. Medan magnetnya ini kita contohkan di tengah. Nah, di sini kan ada dia bakalan berpotensi dengan di ujung magnetnya sama di ujung magnet yang sini. Makanya dia akan menimbulkan sudut. Di sini contohnya kita buat sudut alfa dan sudut beta. Nah, jadi kita dapat rumusnya, kan rumusnya awal solenoide itu adalah mu0 di 2L kali, berarti ini kan punya dia sudut nih. Ada sudut. Ini ya, di pusat. Nah, ini cos alfa. Cos alfa ditambah dengan cos beta. Apa nih cos alfanya sama cos betanya? Karena dia saling berhimpitan, agak saling berhimpitan gitu, makanya kita mengasumsikan untuk alfa dan betanya itu dia mendekati 0 atau dengan kita ibaratkan itu dia 0. Makanya jadinya rumusnya itu dia menjadi mu0 dikali L. Kenapa? Dia kan cos 0 itu 1. Cos 0 itu 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 ini coret-coret sama yang bawah. Jadi tinggal rumusnya yang di pusat itu mu0 dikali I ditambah dikali I dikali N per L. Nah, gimana kalau dia di ujung? Nah, di ujung dia kan kita ibaratkan lagi kayak tadi. Ini dia kawatnya. Nah, ini dia yang masuk, ini yang masuk, ini keluarnya. Nah, itu dia di ujung kan. Nah, kita ibaratkan di sini. Kita di ujung nih. Di ujung, nanti dia ada sangkut pautnya, dia ke ujung dari yang masuk. Makanya dia menimbulkan sudut. Sudutnya kita buat alfa. Kemudian dia kan ada ke sini juga, ke X-nya yang keluarnya. Makanya dia tegak lurus. Tegak lurus dengan sumbunya. Makanya dia kita ibaratkan beta. Nah, di mana rumus awalnya tadi itu adalah mu0 dikali I dikali N per 2L. Dikali dengan cos alfa ditambah cos beta. Nah, cos alfanya kan tadi mendekati 0, berarti dia 1. Sedangkan ini cos betanya itu 90. Cos 90 yaitu 0. Jadi ini 1 kan. Jadi cuma 1. Makanya dia rumusnya itu pada ujung dia itu mu0 dikali I dikali N per 2L. Gitu. Ada lagi Kak pertanyaannya? Ada Bang, bentar, aku bacain. Ini pertanyaannya itu dari Terry Dodo. Izin bertanya. Nah, salah satu yang mempengaruhi besarnya medan magnet adalah percobaan dilakukan di luar ruang hampa. Nah, itu bagaimana ya jika percobaannya itu dilakukan tidak di luar ruang hampa, apakah yang akan terjadi? Terima kasih, gitu. Oh, oke. Jadi kalau dia di ruang hampa, itu medan magnetnya lebih homogen di semua titik. Jadi agak lebih jadi sama dia, karena kan lebih nggak ada pengaruh dari luar kalau di ruang hampa. Kemudian kalau dia nggak kita mengujikannya tidak di ruang hampa, maka banyak faktor yang mempengaruhi permeabilitasnya. Dimana tadi kan yang sudah kita lihat tadi, contoh yang mempengaruhi permeabilitas itu ada jumlah lilitannya, suhunya, kemudian jenisnya, jenis dari bahan yang kita uji cobakan. Nah, gitu. Jadi kalau dia di luar ruang kita ujikan di ruang hampa, dia bakalan mendekati 0 gitu, bakalan nggak ada yang mempengaruhinya dari luar.
Kemudian kalau dia ada, kalau di luar, kita ujikan di dalam nggak di ruang hampa, maka banyak faktor yang mempengaruhi permeabilitasnya. Nah, di sini kan contohnya di ini, di nomor berapa nih? Nih, di nomor 6 nih, tugas akhir. Nah, nanti kalian bakalan dapat tuh perbedaannya. Ini bakalan nggak sama ini. Kenapa? Ini nilainya bakalan lebih besar nantinya, yang permeabilitas yang nggak di ruang hampa. Kenapa? Karena kan nanti bakalan banyak yang mempengaruhinya. Contohnya kayak tadi yang mempengaruhi permeabilitas tersebut, panjang kawatnya atau yang lain-lainnya gitu. Oke, lanjut Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fariski. Itu pertanyaannya, kan toroida merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran. Apa yang menjadi dampak dalam melengkungkan tabung silindernya tersebut? Terima kasih, Bang. Seperti itu pertanyaannya. Bisa diulang Kak, yang siapa tadi? Fariski ya? Oh, yang Fariski ulang ya. Ya. Kan toroida merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran. Apa yang menjadi dampak dalam melengkungkan tabung silindernya tersebut? Terima kasih. Itu. Oh, gitu. Nah, kalau dalam toroida itu nanti dia yang berpengaruh, dia di ininya, medan magnetnya nanti pada saat kita itu jadi rumusnya itu mana ya? Bentar. Kita taruh di sini dulu. Kita hapus dulu, bentar ya. Oke, di toroida. Nanti kan di toroida itu bakalan kita buat nih contohnya. Nih. Ya kan bakalan bulat nih. Kita masukin lilitan. Ibarat kan bagus ya ininya. Nah, pada saat kita di pusatnya itu, dia akan rumusnya itu, dia akan menjadi mu0 dikali I dikali N per 2V dikali A. A itu adalah luasnya. Nah, kemudian untuk A itu dia RL ditambah RD per 2. Nah, itu RL-nya itu adalah ini, jari-jarinya. Jari-jari dari si toroida tersebut. Karena kan di toroida tersebut dia bentuknya bakalan menjadi kayak bulat gitu, cincin gitu. Nah, jadi medan magnetnya itu akan semakin kuat karena dia di pusat semua gitu loh. Karena dia kan ini di pusat semua, makanya dia medan magnetnya akan semakin kuat gitu. Oke. Apa ada lagi Kak? Sepertinya sudah cukup, itu aja yang perlu dijawab. Nanti selebihnya akan disusul dijawab lewat meeting chat aja gitu. Mengingat waktu juga. Oh, Oke. Kak. Aduh. Nah, langsung saja untuk kesimpulan dari praktikum hari ini, saya minta untuk satu praktikan yang memberikan kesimpulan. Silakan yang mau buat kesimpulan. Halo? Iya, kepada Nadila Tuharia. Dipersilakan. Izin perkenalkan diri Abang dan Kak. Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharia dengan NIM 2020-11-254. Jadi kesimpulan yang saya ambil pada materi medan magnet dalam solenoida ini, yang pertama,
hubungan medan magnet dengan arus listrik pada percobaan ini adalah berbanding lurus. Pada saat nilai medan magnet bertambah, maka nilai kuat arusnya pun bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika nilai medan magnet berkurang atau menurun, maka nilai arus pun ikut menurun. Yang kedua, hubungan medan magnet dengan jumlah lilitan kawat persatuan panjang yang berbanding lurus. Pada saat nilai medan magnet berkurang atau menurun, maka nilai jumlah lilitan kawat persatuan panjang juga menurun. Begitu juga sebaliknya. Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi, udah benar tadi kesimpulan itu menjawab dari tujuannya, di mana tadi hubungan antara medan magnet dengan arus listrik itu berbanding lurus. Nah, semakin besar kuat arus yang dihasilkan oleh medan magnetnya, maka medan magnetnya tersebut akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Kemudian hubungan medan magnet dengan jumlah lilitannya juga berbanding lurus, di mana semakin banyak kumparannya, maka semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk menentukan tetapan permeabilitas mu dilakukan dengan cara mu sama dengan M per N, atau tadi itu K per Nah, halo tes. Iya, masuk. Masuk Kak. Oh, oke. Nah, gitu. Untuk menentukan tetapan permeabilitas itu dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel 1, yaitu dengan cara mu sama dengan M per N-nya. M-nya itu gradien, dan untuk tabel yang kedua, mu per I. I itu adalah kuat arusnya. Oleh karena itu, yang kita praktikumkan ini tidak di ruang hampa. Nah, jadi dari kesimpulan itu, praktikum yang kita lakukan, yang dari data yang kita dapatkan nanti itu bakalan kita merupakan praktikumnya tidak di ruang hampa, karena mu-nya lebih besar daripada mu nolnya, begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada asisten lab masing-masing yang bertugas di Microsoft Teams ini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Elita. Silakan Kak. Oke, terima kasih Rahmat. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak. Oke, selanjutnya kita akan ke absen lagi ya. Nah, tadi kan masih banyak beberapa pertanyaan tuh. Nah, untuk pertanyaan yang lain itu nggak usah khawatir, nanti bakalan dijawab oleh asisten yang lain. Ya, nanti bakalan di-tag atau di-reply di meeting chat-nya. Oke, kita kembali lagi ke absen. Yang pertama ada Ray Kausar. Ray Kausar Tanjung. Hadir enggak ya? Oke, belum ada. Selanjutnya Elizer. Hadir, Kak. Elizer Nikel, bisa open kamera nggak, Dek? Bisa, sudah open. Oh, sudah ya. Mungkin jaringan saya yang kurang bagus, Dek. Oke, selanjutnya Immanuel Rivaldi. Immanuel. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya Japarista Tambatua. Japarista. Oke, nggak ada juga ya. Selanjutnya, ada. Japarista ada. Ada. Oke, open cam. Udah? Udah. Oke. Selanjutnya Pasca Fernan, bukan, maaf. Raihan R. Rahman. Kak. Raihan, ya. Ada? Hadir, Raihan hadir. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya
ini, siapa ini namanya? Bentar. Exo Octavianus. Exo? Oke, nggak ada ya. Ini udah ada dari 5 modul ini, ada 2 praktikan yang nggak pernah hadir. Ya, jadi lebih diperhatikan lagi ya, Dik ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk jangan lupa kalian mengerjakan laporan dan juga tugas pendahuluannya ya. Oke, terus untuk di minggu selanjutnya kita akan sama seperti ini. Jadi sistemnya kita nggak akan lihat video peragaan praktikumnya, tapi langsung ke pembahasan PPT-nya. Nah, terus dari 5 modul yang sudah dikoreksi, saya kecewa karena ternyata ada yang langsung crop jawaban punya temennya, dan itu banyak banget kejadiannya. Ya, kalau misalnya kalian mau nyontek pinter-pinter deh ditulis ulang, ya jangan langsung di crop. Kayak gitu, analisa dikerjakan sendiri. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum hari ini. Untuk yang sudah buka, selamat berbuka, dan mohon maaf jika sudah masuk waktu berbuka untuk daerah timur dan juga tengah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa live, Dek. Izin live, Kak. Iya, silakan. Izin live, Kak. Terima kasih, Kak. Iya.